Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan data mining untuk pertemuan keempat, yakni tentang exploratory data analysis. Di pertemuan kali ini kita akan fokus kepada cara mendeskripsikan data. Jadi minggu lalu kita sudah melihat data, konsepnya seperti apa, lalu pre-processing yang dapat dilakukan terhadap sebuah data. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melihat cara mendeskripsikan data. Jadi kenapa kita perlu tahu cara mendeskripsikan data? Karena kita harus paham data yang kita miliki dahulu sebelum kita dapat membuat model prediksinya. Jadi, seperti apa persebaran data, rata-ratanya bagaimana, korelasinya seperti apa. Nah, itu harus dapat diketahui dulu sebelum nanti kita akan membuat atau melakukan proses mining terhadap data. Tujuannya antara lain untuk melihat kesalahan pada data. Kita bisa mengetahui ternyata mungkin ada data yang salah atau terlalu banyak outlier di dalam data yang kita miliki. Untuk melihat pola pada data, dikorelasi, dan sebagainya. Untuk membangun hipotesis. Jadi di dalam membuat model prediksi, kita juga memerlukan hipotesis awal atau dugaan terhadap seperti apa bentuk data yang kita miliki untuk dapat melakukan proses miningnya. Aturan baku statistik. Jadi di sini adalah populasi data keseluruhan semesta pada data. Kemudian jika kita tidak dapat menggunakan keseluruhan data pada populasi, maka kita dapat mengambil sampel atau sebagian kecil dari populasi yang disebut sebagai probabilitasnya. Jadi dari sampel kita ambil, dihitung probabilitasnya. Kemudian pada sampel yang kita miliki ini, kita lakukan proses statistik deskriptif ya, melakukan perhitungan rata-rata, mean, dan sebagainya pada data sampel ini. Kemudian, berdasarkan deskriptif statistik yang kita miliki terhadap sampel, maka kita dapat melakukan inferensial statistik atau melakukan prediksi terhadap keseluruhan populasi awal tadi. Jadi, untuk mengurangi ukuran data yang diproses, kita dapat melakukan seperti itu ya, mengambil bagian kecil, lakukan analisis terhadap sampel tersebut, lalu hasil analisisnya bisa digunakan untuk memprediksi yang lebih luas. Untuk tipe data, ada dua macam bagian besar tipe. Yang pertama adalah kategori, dan yang kedua adalah kuantitatif. Kalau kategori, ini lebih ke arah kata ya, kata benda, sedangkan kalau kuantitatif ini berupa angka. Nah, untuk kategori di sini juga terbagi menjadi 3 macam, binary, 2 kategori saja, ya, tidak, ya, hujan atau tidak, beli atau tidak. Lalu untuk nominal itu lebih dari 2 kategori, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalkan di sini kategori adalah nilai akhir dari mata kuliah. Bisa A, bisa B, C, D, dan E. Kemudian ordinal. Ordinal ini bisa dikatakan hampir sama dengan nominal, hanya saja urutan itu dilihat di sini. Jadi kalau nominal tadi tidak memperhatikan urutan, yang penting ada lebih dari 2 kategori, ya, jenis hewan, misalkan ayam, tikus, kucing, sapi, dan sebagainya. Tidak ada urutan tertentu. Sedangkan kalau ordinal itu ada urutannya seperti nilai A, B, C, D, E tadi bisa dikategorikan sebagai ordinal. Untuk yang kuantitatif ada data bertipe diskrit dan ada data yang bersifat continuous.
Discrete artinya ya pada satu saat dia punya nilai tertentu, sedangkan kalau continuous itu dia nilainya akan terus mengikuti kurva yang ada di dalam grafik dari nilai data tersebut. Dimensi dataset ada yang namanya univariat. Jadi di sini akan banyak menyinggung materi di dalam mata kuliah statistik ya, sedikit masuk ke statistik. Jadi univariat itu berarti satu variabel ya, uni tunggal, variat variasi. Hanya ada satu variasi. Pengukuran didasarkan pada satu variabel per subjek data. Kemudian ada yang namanya bivariat, berarti dua variabel. Diukur berdasarkan nilai dari dua variabel. Jadi satu kondisi itu dilihat dari dua variabel. Multivariat itu lebih dari dua variabel per subjek data. Bentuk deskripsi data seperti apa saja yang bisa kita lakukan? Ada yang namanya summary atau ringkasan, ada juga yang visualisasi atau digambarkan dengan visual. Untuk yang summary, kita bisa menghitung misalkan rata-ratanya, ini kalau terutama datanya bertipe angka ya, numerik, rata-rata atau rata-rata terbobot, nilai tengah, kuartil, ini nilai seperempatan ya, 25%, 50%, 75%, persentil, ini dari sepersepuluhan ya, 10%, 20%, dan seterusnya. Variance itu rentang dari data ya, nilai minimum dengan maksimumnya itu lebarnya seberapa. Kemudian standar deviasi itu adalah varians yang distandarkan atau disamakan ya, supaya setara antara varians dari satu atribut dengan atribut lain. Lalu visualisasi, kita bisa menggambarkan data itu jika tipenya adalah univariat, maka kita bisa menggunakan plot bar ataupun juga histogram. Kalau bivariat atau dua variabel, kita bisa menggunakan box plot. Jika dia multivariat, kita bisa menggunakan clustering ataupun juga PCA. Masih ingat ya PCA? Principal Component Analysis. Yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Rata-rata, saya rasa semua sudah tahu caranya menghitung rata-rata ya, min. Tinggal dijumlah saja, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Ada yang namanya rata-rata terbobot. Berarti kalau data tersebut masing-masing memiliki bobot, ya kita tinggal kalikan dengan bobotnya, dengan nilai datanya, dijumlahkan tetap, kemudian dibagi dengan jumlah total dari bobotnya. Itu yang disebut rata-rata terbobot atau weighted mean. Nilai tengah diambil yang di tengah ya. Kalau jumlah observasinya ganjil, ada 7 misalkan, maka nilai tengahnya adalah 4. Jika jumlah observasinya genap, ada 6 data, maka nilai tengahnya kita ambil 2 nilai di tengah, ya, nilai 3 dan 4, dijumlah dan dibagi 2. Cukup sederhana untuk menghitung median. Apa perbedaan antara min dengan median? Kapan kita perlu menggunakan min, kapan kita menggunakan median? Min itu baik digunakan untuk distribusi yang simetris dan tidak ada outlier. Karena sifatnya outlier ini adalah dia data yang jauh ya dari kumpulan teman-teman yang lain. Jadi dia ibaratnya pencil gitu ya, pencilan kalau masuk pakai istilah statistik. Lalu gara-gara si data pencilan tadi, maka min itu akan bisa tertarik ke arah tengah, lebih jauh dari kumpulan data yang lain. Ini ada contohnya. Jadi kalau misalkan contoh datanya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa hitung minnya adalah 3, mediannya juga 3, karena distribusinya sama ya, simetris. Sedangkan kalau data yang
seperti ini, 1, 2, 3, 4 ini saling berkumpul, kemudian ada yang dikatakan outlier tadi, pencilan, jauh dari kumpulan data yang lain. Maka seperti ini, min-nya itu akan tertarik ke arah 10 gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai median, itu tetap nilainya adalah 3. Jadi kalau median itu baik digunakan untuk distribusi yang tidak seimbang atau terdapat data dengan outlier seperti ini. Kuartil persentil ya tinggal dibagi saja seperempatan, 25%, 25%, 25%. Kemudian persentil ini adalah per 100. Jadi koreksi tadi bukan per 10 tetapi per 100 karena persen. Jadi ya dari 1 sampai 100 ya per seratusan. 1 per 100, 2 per 100, 3 per 100 dan seterusnya. Hubungan antara kuartil dengan persentil. Jadi kalau Q1 di sini kan sampai 25%, maka sama artinya dengan persentil ke 25. Jadi 25 per 100. Q2 itu 50% sampai di sini, maka dia disebut sebagai persentil ke 50. Varians dan standar deviasi. Varians ini adalah rata-rata dari kuadrat simpangan nilai terhadap min. Jadi dihitung jarak dari setiap data dengan rata-ratanya, gitu ya, dijumlah, dikuadratkan, dibagi dengan jumlah datanya. Untuk standar deviasi, ini nilai varians ini tinggal di akar kuadratkan saja. Jadi supaya nilai varians itu tidak terlalu besar, maka perlu distandarkan, dikecilkan dengan mengambil akar kuadratnya. Kemudian yang visualisasi grafis menggunakan bar plot ya atau grafik batang di sini menunjukkan frekuensi atau proporsi dari variabel bertipe kategori. Biasanya di sini nilai berapa jumlah siswa yang mendapat nilai A, berapa jumlah siswa yang mendapat nilai B. Ini langsung digambarkan dengan diagram batang. Sedangkan kalau histogram, dia memvisualisasikan distribusi. Biasanya pada histogram itu menggunakan rentang bin ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi di sini ukuran bin sangat penting karena itu menentukan lebar dari histogram yang digunakan. Contoh di sini digunakan bin yang berukuran 20 ya. Di 0 sampai 20 itu jumlahnya ada berapa ini kira-kira? 3 gitu ya, atau 4. Kemudian 20 sampai 40 itu ada 9 dan seterusnya. Sampai dengan 100. Biasanya ini untuk variabel yang bertipe continue. Untuk yang bivariat, kita menggunakan box plot. Kalau di statistik seperti ini ya, box plot di sini menggambarkan, menunjukkan beberapa informasi. Ada nilai Q1 ya, kuartil ke-1, kemudian ada nilai tengahnya, median, lalu yang di atas, ini batas atas adalah kuartil 3. Lalu data terkecil itu ada di nilai minimum dan data terbesar ada di maksimum. Nah, yang disebut dengan EQR ini adalah range variasi yang mungkin. Jadi bisa kita prediksi bahwa dengan gambar box plot yang seperti ini, maka rentang data itu akan berada di dalam box yang berwarna kuning ini, antara Q1 dengan Q3. Tidak akan banyak data yang berada di atas Q3 ataupun di bawah Q1 sampai dengan minimum. Jadi akan tersebar di box yang berwarna kuning ini. Pemilihan atribut atau fitur. Jadi kalau kita
bicara tentang data itu ya, kita bisa menyebutnya kolom itu adalah atribut atau juga bisa disebut fitur menggunakan statistik. Jadi jika sebuah dataset itu memiliki beberapa atribut atau beberapa fitur, maka kita bisa memilih yang mana yang dikatakan fitur yang baik. Jadi kalau kemarin kita membahas attribute selection algorithm ya, pemilihan atribut. Nah, dipilih atribut yang baik. Nah, seperti apa kategori baik? Itu adalah fitur yang memiliki kemampuan tinggi dalam diskriminasi kelas. Ini khususnya diterapkan pada permasalahan klasifikasi. Maksudnya diskriminasi di sini ya sesuai arti katanya ya, membedakan. Jadi berdasarkan nilai pada fitur tersebut atau nilai pada atribut tersebut, maka kita bisa langsung menebak, oh ini termasuk kelas A, hanya dengan melihat fitur itu saja. Artinya, semakin baik fitur tersebut, maka kita dapat menggunakan fitur yang baik itu untuk melakukan pemisahan kelas atau classification. Nah, dengan cara statistik, pemilihan fitur yang baik dilakukan dengan pengujian hipotesis H1 dan H0. Jadi kalau H1 itu hipotesisnya adalah nilai fitur berbeda secara signifikan. Lawan dari H1 itu adalah H0. Nilai fitur tidak berbeda secara signifikan. Jadi dalam menentukan fitur itu baik atau tidak, ya kita melihat saja hasil pengujian hipotesis untuk kedua nilai ini. Entah nanti hasilnya H1 atau H0, yang mana yang kita terima. Nah, menguji hipotesis dengan menggunakan t-test. T-test di sini melakukan pengujian fitur secara individu dan memeriksa ada atau tidaknya informasi diskriminasi data terhadap kelas. Jika tidak ada, artinya tidak ada perbedaan ya, atau tidak ada diskriminasi pada kelas, pada atribut tersebut, pada fitur tersebut, maka fitur bisa dibuang. Dengan kata lain, fitur tersebut tidak penting. Nah, tujuan kita melakukan t-test kalau di statistik itu adalah menentukan kesimpulan mana yang benar ya. Dari dua hipotesis yang tersedia, mana yang bernilai benar, H1 atau H0. H1, nilai rata-rata fitur dalam dua kelas adalah berbeda, sedangkan H0 sebaliknya, sama. Nah, pengujian t-test itu biasanya menggunakan nilai level signifikan atau alfa ya, sesuai dengan kemungkinan kesalahan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Jadi dikasih spare error berapa persen yang kita bisa terima. Biasanya nilai alfa yang sering digunakan itu adalah 5% atau 0,05 atau 0,001, lebih ketat lagi ya, 1% ya. 0,001. Nah, ini kalau di mata kuliah statistik ya melakukan t-test itu pasti mengacu ke t-table gitu ya, tabel T, di mana di sini mewakili ada beberapa informasi, di sini ada nilai alfanya ya, di sini nilai derajat rentang errornya, kemudian derajat kebebasan, DF, degree of freedom gitu ya. Berapa nilai derajat kebebasan. Tetapi ini kalau kita melakukan perhitungan statistik secara manual. Ya, di luar skop mata kuliah data mining. Kita sekarang coba lihat ke sebuah contoh perhitungan. Diketahui hasil pengukuran didapat oleh sebuah fitur, jadi ini umum saja ya, sebuah fitur, sebuah atribut dalam kasus klasifikasi. Kasus klasifikasinya ini dua kelas atau binary,
ya, dua kelas saja, C1 atau C2. Nah, di sini dilihat nilai dari fitur tersebut pada kelas C1 ataupun pada kelas C2 untuk 10 data. Pertanyaannya adalah, apakah fitur tersebut dapat digunakan untuk mendiskriminasikan kedua kelas ini? Dengan kata lain, apakah kita bisa menggunakan nilai dari fitur tersebut untuk bisa menebak apakah data tersebut masuk ke kelas C1 atau C2. Di sini kita menggunakan dua nilai alfa. Nah, di sini kita langsung bisa menggunakan salah satu tools yang dipakai untuk proses statistiknya, jadi dengan Excel. Walaupun Anda juga bisa menggunakan yang lain ya, SPSS atau yang lain. Jadi untuk Excel, Anda perlu mengaktifkan dulu add-in, ya. Tidak otomatis terinstall pada Excel Anda, ini perlu ditambahkan. Namanya Analysis Toolpack. Silakan install dulu atau aktifkan dulu. Setelah ada, tinggal tadi data setnya di blok, kemudian dilakukan perhitungan t-test, ya. Pakai menu function di situ. Nah, nanti outputnya akan seperti ini contohnya. Keluarannya gitu ya. Ada nilai mean, variance, kemudian pengamatan, jumlah datanya ada 10, derajat kebebasannya tadi degree of freedom. Nah, yang perlu diperiksa di sini itu adalah yang nilai P di sini ya. Kita menggunakan dua tail atau two tail. Jadi yang dilihat adalah nilai pada dua baris di bawah ini untuk yang two tail. Nilainya di sini adalah 0,000478. Jadi aturannya adalah jika nilai P di sini itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Ya. Karena kita menggunakan dua alfa, untuk alfa yang pertama 0,05. 0,0004 ini jauh lebih kecil daripada 0,05. Jadi P lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 kesimpulannya. Kalau kita menggunakan alfa 0,001 bagaimana? Nilai P di sini juga masih tetap lebih kecil daripada alfanya, sehingga kesimpulannya juga sama. Artinya walaupun kita pakai error 0,05 ataupun yang lebih kecil lagi, kesimpulannya sama, H0 ditolak. Sehingga kalau H0 yang ditolak, maka otomatis H1 yang diterima. Apa maksudnya H1 tadi? Ini ya. Nilai rata-rata fitur dalam dua kelas adalah berbeda secara signifikan. Jadi kita bisa menyatakan ini beda, ini sama. Bedanya seberapa? Nah, untuk bisa mengklaim kesimpulan seperti itu, maka kita harus melakukan perhitungan t-test. Tidak bisa sekedar hanya mengklaim berbeda, itu saja. Jadi ini bukti ilmiahnya bahwa memang rata-rata dari kedua kelas tersebut berbeda secara signifikan, sehingga fitur tersebut dapat dipilih sebagai kelas diskriminan atau fitur yang dapat membedakan dua kelas. Itu untuk t-test. Kemudian beberapa konsep dataset yang kita miliki itu perhitungan jarak. Jadi nanti ketika kita dalam mengukur kesamaan data, gitu ya, kita bisa mengukur jarak antar objek data. Tergantung nanti bentuk datanya seperti apa ya, kita bisa menghitung jaraknya. Jarak antara dua objek data kita bisa hitung dengan menggunakan tingkat kemiripan, similarity, atau sebaliknya, ketidakmiripan, dissimilarity. Contoh, data dengan N objek dan P atribut, di mana X, Y,
adalah nilai untuk objek ke I pada atribut ke J, maka DIJ kalau kita menggunakan dissimilarity atau SIJ kalau kita menggunakan similarity, DIJ antara objek I dengan objek J jika nilainya mendekati 0, maka tingkat kemiripannya tinggi. Ya, karena dissimilarity, ketidakmiripan. Jadi kalau ketidakmiripannya 0, dikatakan tingkat kemiripannya tinggi. Jika nilainya mendekati 1, maka disebut tingkat kemiripannya rendah. Jadi ibaratnya kalau vektor 0 itu berarti vektornya berhimpit, kalau 1 itu berarti vektornya saling tegak lurus, jadi betul-betul beda arahnya gitu ya. Kita lihat menghitung jarak untuk atribut yang numerik. Ada beberapa fungsi jarak yang bisa digunakan ya, selain dua ini ada jenis jarak yang lain ya, Minkowski distance, Hamming distance. Jadi saya hanya bahas dua ini saja. Euclidean distance atau yang disebut dengan L2 ya, L2 itu menghitung ya selisih antara nilai X pada masing-masing datanya ya. X ke 1 I dengan X ke 1 pada J, X kedua pada I, dan X kedua pada J, dan seterusnya dijumlahkan, dikuadratkan, dan diakar. Kalau kita lihat di diagramnya, ini yang berwarna biru ini adalah perhitungan Euclidean distance dari dua titik A dan B. Jadi langsung diambil garis lurusnya. Berapakah jarak antara A dan B? Ya, dilihat saja koordinat dari A dikurangkan dengan koordinat dari B. Fungsi jarak yang lain adalah Manhattan distance atau L1, L1. Dia menghitung nilai mutlaknya. Jadi selisih X tetapi tidak dikuadratkan dan diakar, tetapi langsung dikurangkan dan diambil mutlaknya. Nah, pada contoh gambar seperti gambar di sini, nilai Manhattan distance itu bisa. Jadi, berapakah jarak dari A dengan B? Kalau langsung kita tarik garis lurusnya, ini menggunakan Euclidean, tetapi kalau kita menggunakan Manhattan, itu mengambil tidak yang diagonal. Bisa langsung vertikal dulu, baru kemudian horizontal, atau mau yang agak zigzag. Ke kanan 3, naik 1, ke kanan lagi 1, naik 1, ke kanan lagi 1, dan seterusnya sampai mencapai B. Jadi ibaratnya tidak boleh langsung diagonal ya, karena harus mengikuti jalur garis yang ada di grid ini. Untuk atribut nominal, kalau tadi untuk atribut numerik, kita lihat bagaimana untuk atribut nominal. Ketidakmiripan antara objek I dengan objek J dihitung berdasarkan rasio ketidaksamaan status. Contoh di sini status dalam suatu atribut nominal disimbolkan dengan M. Contoh, usia itu punya 3 status, muda, paruh baya, tua. Maka di sini ada 3 nilai untuk M. Ya, jumlah status pada atribut M ada 3. Kemudian dissimilarity antara I dengan J itu rumusnya adalah P dikurangi M dibagi P, di mana di sini M kecil adalah anggota dari M besar, ya, 3 ini, dan M kecil menyatakan jumlah status yang bernilai sama, dan P adalah jumlah atribut. Kita langsung lihat ke contoh saja. Di sini diketahui ada sejumlah data, nama, pekerjaan, lokasi rumah. Ya, ini penyederhanaan saja lokasi rumah. Namanya, kemudian pekerjaannya, dan lokasi rumahnya. Maka kita bisa membuat matriks dissimilarity-nya seperti ini. Untuk yang diagonal utama, ya,
Nilainya 0 semua karena ini merujuk pada data yang sama ya. Nah, kemudian nilai setengah pada baris kedua kolom ke-1. Dari mana nilai setengah ini? Kita menghitung jarak antara Andi dengan Budi ya. Andi dengan Budi di sini M, anggota dari M menyatakan jumlah status yang bernilai sama. Jadi di sini A lokasi rumahnya antara Andi dengan Budi sama, untuk yang atribut pekerjaannya tidak sama. Jadi total jumlah statusnya di sini ada 2 gitu ya, 2 atribut ini. Kemudian yang sama 1, yang tidak sama 1. Jadi 1/2. Makanya ketemu setengah. Ya. Contoh lain, Andi dengan Citra. Andi dengan Citra, di sini lokasi rumahnya berbeda. Pekerjaannya juga berbeda. Maka di sini tidak ada kesamaan antara Andi dengan Citra. Makanya nilainya full 1 di sini. Lalu yang ini berarti antara Budi dengan Citra. Sama ya, di sini Budi dengan Citra tidak ada kesamaan atribut, pekerjaannya tidak sama, lokasi rumahnya juga tidak sama, maka nilai dissimilarity-nya adalah 1. Ini perhitungannya ya. D12 sama dengan D21, jadi kita hanya menggunakan matriks segitiga separuh saja, bisa segitiga bawah atau segitiga atas. 2 dikurangi 1, ya mengikuti ini ya. P-nya jumlah atribut pada objek. Jumlah atribut pada objek di sini ada 2 atribut. Kemudian M jumlah yang sama. Jadi atributnya ada 2, yang sama ada 1, dibagi totalnya 2,5. Nilai 1 juga sama ya, ngitungnya 2 dikurangi yang sama tadi 0 gitu ya, dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Ini yang menggunakan rata-rata terbobot. Sama saja ya. Kalau yang ini tadi tanpa bobot, kalau yang di sini kalau misalkan kita mau memberikan bobot, misalkan pekerjaan itu bobotnya 0,3, sedangkan lokasi rumah itu bobotnya 0,5. Ya, tinggal dikalikan saja dengan bobotnya tadi. Berikutnya adalah jarak vektor atau digunakan juga untuk menghitung jarak dokumen, atau ada juga yang menggunakan istilah cosine similarity. Jadi dokumen itu bisa dianggap sebagai data vektor dengan ratusan bahkan mungkin ribuan atribut, di mana di sini yang disebut sebagai atribut pada dokumen itu adalah banyaknya kata, gitu ya. Banyaknya kata yang terdapat di dalam dokumen tersebut. Nilainya berupa frekuensi kemunculan kata tersebut di dalam dokumen. Vektor dokumen sering juga disebut vektor frekuensi istilah atau diinggriskan term frequency vector. Selain digunakan untuk menghitung jarak dokumen, jarak vektor ini juga bisa diterapkan pada gambar ya. Jadi menghitung kesamaan antara 2 gambar atau menghitung kesamaan antara 2 video, karena video juga bagian dari beberapa gambar. Jadi untuk visualisasinya seperti ini gitu ya. Ini adalah vektor dari dokumen pertama, kemudian ini adalah vektor dari dokumen kedua, maka kita bisa hitung kesamaan antara kedua dokumen tersebut, sama atau tidak. Semakin lebar sudutnya, maka semakin tidak sama. Semakin kecil sudutnya atau semakin berimpit kedua vektor ini, berarti kedua dokumen tersebut bisa dianggap sama atau similar. Nah, untuk ini kita menghitung tidak sudutnya, tetapi langsung ke kosinus dari sudutnya.
lebih mudah menghitungnya dengan kosinusnya, dengan mencari nilai kosinusnya. Yakni besar vektor A di perkalian dot dengan besar vektor B dibagi dengan nilai A dan juga nilai B. Contoh di sini diketahui 5 dokumen. Kemudian ini nilai vektornya ya, mewakili kata yang terdapat pada dokumen tersebut. Agama, aksi bela calon gubernur Islam, Monas, pemilihan penista presiden. Kampanye presiden ya mungkin ya, berhubungan dengan penistaan agama mungkin. 10 kata totalnya beserta frekuensinya. Jadi artinya di dokumen 1, kata agama muncul sebanyak 3 kali. Kata aksi muncul sebanyak 4 kali. Bela 2 kali. Tidak ada kata calon, tidak ada kata gubernur, dan seterusnya ya. 0 artinya tidak ada. Lalu di sini kita bisa menghitung kesamaan dokumen D1 dengan D2. Ya. Kita ingin tahu D1 dengan D2 ini seberapa mirip. Ya, kita hitung sesuai dengan persamaannya di sini ya. A dot B dibagi besaran A kali besaran B. Jadi di sini masing-masing vektornya ya, komponen vektornya. Jadi yang sama-sama agama kita kalikan ya, 3 kali 1 ditambah 4 dikali 5 ditambah 2 dikali 2 tambah 0 kali 0, 0 kali 0 dan seterusnya sampai di sini 0 kali 0. Totalnya adalah 34. Kemudian besar dari vektor D1 ya, namanya besaran vektor. Ini tinggal di kuadratkan, dijumlah dan di akar kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya tambah 0 kuadrat adalah 5,57. Cara yang sama kita bisa hitung untuk D2 yakni sebesar 7,42. Lalu tinggal kita masukkan ke persamaannya. Similarity. Jadi kalau yang di sini kita pakai similarity bukan dissimilarity. Similarity dari dokumen 1 dengan dokumen 2, rumusnya ini 34 dibagi 5,57 kali 7,42, 0,82. Dengan kata lain, D1 dan D2 memiliki kemiripan yang tinggi. Karena semakin mendekati 1, karena cos itu sama dengan, jika nilai cosnya sama dengan 1, artinya dia dokumennya berhimpit sama. Nilai cos yang 0 artinya dia dokumen yang berbeda. Jadi karena ini 0,82 berarti sangat cukup tinggi kesamaannya. Kalau di persentase ya 82% kesamaan antara D1 dengan D2. Oke, sekarang tugas Anda adalah mengerjakan ada 3 soal di sini dari contoh matriks jarak yang sudah dijelaskan tadi. Silakan Anda kerjakan. Untuk nomor 1 kita hitung untuk t-testnya di sini ya. Diketahui sebuah fitur temperatur suhu dari kelas cuaca. Di sini kesimpulan yang ingin didapat apakah play sama dengan yes, itu C1, ataukah play sama dengan no, C2. Jadi masuk kelas C1 atau C2. Ini adalah satu fitur temperatur suhu. Pertanyaannya adalah, apakah fitur tersebut dapat digunakan untuk mendiskriminasi 2 kelas? Gunakan tadi yang sudah dijelaskan di depan ya, analisis toolpath pada Excel untuk melakukan t-test. Gunakan untuk hitung untuk 2 nilai alfa. Untuk tugas yang kedua, ini adalah jarak Euclidean dan Manhattan. Gampang, harusnya tinggal masukkan saja ke rumus tadi. Paling hanya 2-3 baris selesai untuk soal nomor 2. Kemudian yang ketiga ini adalah cosine similarity dengan contoh yang lain.
Diketahui data dari 5 dokumen dengan 11 kata. Ada 11 kata di sini. Dokumen D1, pertanyaannya adalah paling mirip dengan dokumen berapa? Jadi nanti di sini Anda perlu hitung kemiripan D1 dengan D2, D1 dengan D3, D1 dengan D4, dengan D5. Mana yang nilainya paling besar, berarti itu adalah yang paling mirip dengan D1. Gunakan rumus Cosin similarity.